Lihat kecelakaan di jalan, mau nolong bingung caranya, orang tua kepleset di kamar mandi terus gak bisa jalan. Anak-anak lompat-lompat jatuh terus tangannya bengkak. Yuk belajar bareng cara penanganan awal pada kecelakaan atau cedera yang tepat. Jangan sampai niat nolong tapi malah mencelakai. Jadi, dalam konsep menolong orang yang mengalami kecelakaan, mau di jalan, mau di rumah, mau di mana saja, nomor satu adalah safety, keamanan penolongnya. Jangan sampai di tengah jalan ada kecelakaan kamu langsung cepat-cepat ke tengah jalan malah ketabrak truk gara-gara tidak hati-hati, kan gak lucu. Langkah kedua adalah, memahami prioritas. Prioritas paling penting saat menolong orang kecelakaan adalah pastikan dia bisa bernapas. Karena yang paling cepat menyebabkan kematian pada orang yang mengalami kecelakaan itu bukan kaki patah yang darahnya ngocor-ngocor, tapi kalau dia gak bisa bernafas. Kenapa memahami prioritas penanganan ini penting? Karena yang paling cepat menyebabkan kematian pada pasien adalah masalah pada jalan nafas. Bisa saja kaki patah berdarah-darah terus kamu terkecoh nangani kakinya. Padahal kondisi pasien telungkup, tidak sadar, tidak bisa nafas. Bahaya. Terus caranya gimana untuk tahu nafasnya bagus atau tidak? Paling gampang adalah, dipanggil, diajak ngomong. Kalau dia bisa ngomong, jawab pertanyaan, hampir pasti jalan nafas aman. Jadi hampiri, tenang, evaluasi bisa ngomong apa tidak, jangan langsung diangkat diseret ke pinggir jalan. Coba deh lihat kalau ada cedera di pertandingan sepak bola atau basket NBA, kalau ada yang cedera parah, gak pernah langsung diseret keluar, pasti diajak ngomong dulu, evaluasi segala macem. Paling gampang ya dipanggil aja, Pak atau Mbak, kalau bisa jawab, jalan nafas hampir pasti aman. Nah, gimana kalau pasien tidak sadar atau pingsan, atau tidak menjawab? Langkah pertama adalah posisikan pasien terlentang, jangan telungkup. Pastikan saat merubah posisi pasien, bagian leher harus distabilkan ya, gak boleh goyang-goyang, apalagi digotong terus lehernya nunduk atau ketarik-tarik. Tindakan mempertahankan leher ini kita sebut sebagai cervical leher. Spin, tulang belakang, kontrol. Kenapa penting? Karena kalau ternyata ada patah tulang leher dan asal diangkat dan salah, patahnya bisa merobek saraf dan menyebabkan pasien lumpuh kedua tangan kaki seumur hidup. Jadi dalam memindah pasien ini minimal 2 orang ya untuk menghindari memperparah cedera pada leher atau tulang lain. 1 orang mempertahankan posisi leher, 1 orang minimal mengangkat badan. Dalam posisi inline. Ingat, jangan sampai malah mencelakai orang yang mau kamu tolong. Dok, kalau misal korban pakai helm dan tidak sadar gimana? Pakai teknik ini. Minimal 2 orang ya, 1 orang menstabilkan leher, 1 orang ngelepas helmnya. Pokoknya jangan sampai leher ini terlalu nunduk atau noleh kanan-kiri berlebihan. Kalau ternyata pasien tidak sadar dan tidak bernafas, apa yang harus dilakukan? Yang paling sering, jalan nafas tertutup akibat lidah yang jatuh ke belakang menutup jalan napas. Langkah pertama adalah buka jalan napas dan lidah pakai teknik chin lift. Nah, abis jalan nafasnya bebas, yang paling penting berikutnya adalah segera menghubungi RS terdekat atau nomor emergensi. Kalau di film-film barat kan telepon 911. Kalau di Indonesia teleponnya 118 atau 119. Karena penanganan lanjutan itu nanti dengan alat-alat yang ada di ambulan guys. Kadang kalau memang tidak ada ambulan, atau tidak ada yang lain yang menolong, bagaimana cara transport pasien? Jadi saat angkat pasien, mindah ke mobil, jangan sampai bikin masalah yang sudah ada jadi tambah parah. Caranya gimana? Untuk tulang leher, tadi sudah dibahas ya, untuk memindah pasien harus distabilkan dulu. Nah, misal ada tulang tangan atau kaki yang nampak jelas patah, yang paling penting adalah dipegang pakai benda yang bisa menstabilkan sementara. Biasanya disebut bidai, atau spak, atau splint. Prinsip dari pasang bidai adalah, dia harus mempertahankan sendi di atas dan di bawah lokasi patah. Biar patah tulangnya tidak goyang-goyang. Emang kenapa kalau goyang patah tulangnya? Bahaya, bisa merobek pembuluh darah atau saraf, jadi hati-hati ya. Nah, untuk kasus kecelakaan dijalankan udah ya, bagaimana kalau cederanya atau jatuhnya keluarga kita di rumah? Misal anak balita jatuh dari kasur, atau nenek kita kepleset di kamar mandi.
Apa yang sebaiknya dilakukan? Prinsip utama sama, cek pasien sadar atau tidak, cek jalan nafas dengan diajak ngomong. Kalau jatuhnya di rumah biasanya aman, karena benturannya tidak seberat kalau kecelakaan lalu lintas. Langkah berikutnya adalah evaluasi, apakah ada patah tulang atau tidak. Untuk cedera dari panggul ke bawah, paling gampang kita evaluasi pasiennya bisa jalan atau tidak. Kalau masih bisa jalan, hampir pasti tulangnya utuh, tidak ada patah. Kalau tidak bisa jalan gimana? Coba disuruh menggerakkan sendi di dekat lokasi sakit, kalau bisa dan lancar, kemungkinan besar aman. Kalau untuk tangan, yang paling gampang disuruh menggerakkan sendi-sendinya, bahu, siku, pergelangan, atau jari-jari. Kalau lancar dan bisa, mestinya aman, tidak ada yang patah atau geser. Meskipun ada yang sakit dan bengkak. Nah, langkah berikutnya adalah diperhatikan dan dibandingkan ya, bagian tubuh yang sakit dan tidak sakit. Apakah ada yang lebih bengkok? Apakah ada yang jadi pendek? Apakah posisinya beda? Ini bisa membantu mengevaluasi adanya patah tulang atau tidak. Dok, anaknya sikunya bengkak, disuruh gerakin gak mau, nangis-nangis, ini patah apa enggak? Gampang saja, kalau ragu, segera ke dokter. Bahkan dokter ahli pun kadang sulit menilai apakah ada patah atau tidak kalau cuma dari pemeriksaan fisik. Ronsen bisa sangat membantu guys. Jangan sampai ya, ada patah tulang, tidak bisa jalan, siku atau pergelangan bengkak pada anak-anak, gak bisa digerakin. Tapi malah dibawa ke tukang urut, ditarik-tarik, diurut-urut. Pasti cedera patahnya tambah parah, belum lagi anaknya trauma. Lebih aware sama kesehatan ya guys.